Hai semuanya, pernah nggak sih kita merasa sedikit gelisah setiap kali melihat saldo di rekening bank agak menipis? Atau mungkin ada perasaan kurang nyaman saat mendengar berita tentang pasar saham yang lagi kurang stabil? Rasanya wajar ya, karena memang uang punya peran yang penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi, pernah nggak kita perhatikan, kok ada ya sebagian orang yang kayaknya adem ayem aja gitu? Nggak terlalu panik meskipun kondisi ekonomi lagi naik turun? Nah, biasanya mereka ini adalah orang-orang yang punya pemahaman yang baik soal keuangan. Hari ini, kita akan ngobrol santai tentang kenapa sih orang yang ngerti banget soal keuangan itu justru nggak terlalu takut kalau sewaktu-waktu uangnya berkurang. Penasaran kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi gini. Salah satu hal mendasar yang bikin orang yang paham keuangan itu lebih tenang adalah karena mereka itu ngerti permainannya. Ibaratnya kayak kita main catur. Kalau kita tahu aturan mainnya, kita tahu langkah-langkah yang mungkin diambil lawan, dan kita punya strategi untuk menghadapinya, kan jadi lebih percaya diri? Nah, di dunia keuangan juga sama. Coba kita pikirin deh, kenapa sih kita sering takut uang kita berkurang? Biasanya kan karena kita nggak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita khawatir kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, atau kalau nilai uang kita terus menurun karena inflasi. Tapi, orang yang paham keuangan itu punya pemahaman yang lebih dalam soal ini. Mereka tahu bahwa dalam dunia keuangan itu ada yang namanya risiko, tapi juga ada peluang. Mereka nggak cuma lihat risikonya aja, tapi juga potensi keuntungannya di masa depan. Misalnya gini, bayangin ada dua orang. Yang satu baru pertama kali dengar soal investasi, langsung mikirnya yang serem-serem, kayak bakal rugi bandar gitu. Sementara yang satu lagi, dia udah belajar dan ngerti bahwa investasi itu sebenarnya kayak menanam pohon. Awalnya mungkin kecil, bahkan ada risiko gagal tumbuh. Tapi kalau dirawat dengan benar, dalam jangka panjang bisa menghasilkan buah yang manis. Aku pernah dengar cerita menarik nih tentang seorang ibu rumah tangga. Sebut saja namanya Bu Amel. Dulu, Bu Amel ini takut banget sama yang namanya investasi. Pokoknya, dengar kata investasi aja udah langsung merinding. Soalnya, dia pernah dengar cerita tetangganya yang katanya rugi banyak main saham. Tapi, suatu hari, iseng-iseng Bu Amel ikut webinar tentang keuangan. Dari situ, dia mulai terbuka matanya. Dia jadi tahu, oh ternyata investasi itu nggak seseram yang dia bayangkan. Ada berbagai macam jenis investasi, ada yang risikonya kecil, ada yang risikonya lebih tinggi, tapi potensi keuntungannya juga beda-beda. Bu Amel mulai belajar tentang reksadana, obligasi, dan lain-lain. Awalnya dia coba dengan modal kecil, sambil terus belajar dan memantau. Lama-kelamaan, dia jadi lebih percaya diri dan bahkan sekarang portofolio investasinya lumayan berkembang. Kisah Bu Amel ini nunjukin banget kan, kalau pemahaman itu bisa ngilangin rasa takut yang nggak berdasar. Ketika kita ngerti seluk-beluknya, kita jadi bisa ambil keputusan yang lebih tenang dan nggak cuma ikut-ikutan panik. Ada penelitian juga loh yang bilang, orang yang punya literasi keuangan yang baik itu cenderung lebih berani mengambil risiko yang terukur dalam berinvestasi, dan ujung-ujungnya, kondisi keuangan mereka juga jadi lebih baik. Terus, hal lain yang bikin mereka nggak terlalu khawatir adalah karena mereka itu pintar menyebar risiko. Mereka nggak naruh semua uangnya di satu tempat aja. Ibaratnya kayak gini, kalau kita punya banyak telur, jangan ditaruh di satu keranjang semua. Kalau keranjangnya jatuh kan pecah semua telurnya. Nah, dalam dunia keuangan juga gitu. Mereka nggak cuma nyimpan uang di bank aja, meskipun itu penting untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi, mereka juga punya berbagai macam investasi. Ada yang di saham, ada yang di obligasi, mungkin juga ada yang di properti atau reksadana. Kenapa begitu? Karena setiap jenis investasi itu punya karakteristik yang beda-beda. Kadang yang satu lagi naik, yang lain lagi turun. Dengan punya banyak jenis investasi, kalau salah satunya lagi kurang bagus, yang lain masih bisa menahan kerugiannya. Jadi, secara keseluruhan, dampaknya nggak terlalu besar. Kita bisa lihat contohnya dari para investor profesional. Mereka itu selalu melakukan diversifikasi. Nggak cuma bedain jenis asetnya aja, tapi juga sektor industrinya, bahkan negaranya. Tujuannya jelas, buat meminimalisir risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam jangka panjang. Data historis juga udah membuktikan, portofolio investasi yang beragam itu biasanya hasilnya lebih stabil dan menarik daripada yang cuma fokus di satu jenis aset aja. Nggak cuma soal investasi aja, diversifikasi ini juga berlaku buat sumber pendapatan.
Orang yang paham keuangan itu biasanya nggak cuma ngandelin satu sumber penghasilan aja. Misalnya cuma dari gaji bulanan. Mereka berusaha punya sumber pendapatan lain, entah itu dari bisnis sampingan, hasil investasi, atau mungkin aset yang bisa menghasilkan passive income. Dengan punya banyak sumber pendapatan, mereka jadi lebih kuat kalau misalnya salah satu sumbernya lagi bermasalah. Nah, yang nggak kalah penting juga, orang yang paham keuangan itu punya pandangan yang jauh ke depan. Mereka nggak terlalu pusing sama naik turunnya pasar dalam jangka pendek. Mereka lebih fokus sama tujuan keuangan jangka panjang mereka, kayak misalnya pengen beli rumah, nyiapin dana pensiun, atau biaya pendidikan anak. Mereka ngerti banget kalau pasar keuangan itu pasti akan selalu ada pasang surutnya. Itu udah kayak siklus alamiah, jadi kalau tiba-tiba pasar lagi turun, mereka nggak langsung panik terus jual semua asetnya. Mereka tahu, dalam jangka panjang, pasar itu biasanya akan pulih lagi. Bahkan cenderung naik. Malah, kadang mereka ngelihat momen pasar lagi turun itu sebagai kesempatan buat beli aset-aset bagus dengan harga yang lebih murah. Coba deh kita bayangin kayak kita lagi nanam pohon. Kita kan nggak bisa berharap besok langsung berbuah. Butuh waktu, kesabaran, dan perawatan yang terus-menerus. Sama kayak investasi. Hasil yang signifikan itu biasanya baru kelihatan setelah beberapa waktu. Penelitian tentang kinerja pasar saham selama puluhan tahun terakhir juga nunjukin, meskipun ada banyak gejolak jangka pendek, tren jangka panjangnya itu cenderung naik terus. Orang yang paham keuangan juga sadar banget kalau tujuan keuangan jangka panjang mereka itu jauh lebih penting daripada gejolak pasar yang cuma sementara. Mereka punya rencana keuangan yang jelas dan disiplin buat mencapai tujuan itu. Mereka rutin ngecek dan menyesuaikan rencana mereka kalau ada perubahan situasi, tapi mereka nggak gampang kebawa emosi atau berita-berita yang cuma sesaat. Selain itu, mereka juga punya rencana keuangan yang matang. Ini penting banget loh. Ketidakpastian soal keuangan itu seringkali jadi sumber utama ketakutan kita. Tapi, orang yang paham keuangan itu mengatasi ketidakpastian ini dengan bikin rencana yang jelas. Mereka punya anggaran bulanan, mereka tahu persis uang mereka itu keluar masuknya kemana aja. Dengan punya anggaran, mereka jadi bisa ngontrol pengeluaran mereka dan mastiin kalau mereka nggak ngehabisin uang lebih banyak dari yang mereka dapetin. Mereka juga bisa ngelihat pos-pos mana aja yang bisa dihemat dan dialokasiin buat tujuan keuangan yang lebih penting, kayak investasi atau dana darurat. Ngomong-ngomong soal dana darurat, ini juga salah satu hal yang penting banget. Orang yang paham keuangan itu pasti punya dana darurat yang cukup buat nutupin pengeluaran-pengeluaran tak terduga, misalnya kalau mobil rusak, ada biaya kesehatan mendadak, atau bahkan kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dengan adanya dana darurat ini, mereka nggak perlu panik atau buru-buru jual aset investasi mereka kalau lagi ada masalah keuangan. Idealnya sih, dana darurat itu cukup buat 3-6 bulan pengeluaran rutin. Nggak cuma itu aja, mereka juga merencanakan tujuan keuangan jangka panjang mereka dengan detail. Mereka nentuin berapa banyak uang yang mereka butuhin buat mencapai tujuan itu, dan mereka bikin strategi buat mencapainya, termasuk target investasi dan tabungan yang realistis. Rencana keuangan yang matang ini ngasih mereka rasa kontrol dan kepastian, jadi rasa takut kalau uangnya berkurang itu juga jadi lebih minim. Terakhir, tapi nggak kalah penting, orang yang paham keuangan itu nggak pernah berhenti belajar dan beradaptasi. Dunia keuangan itu kan terus berubah ya. Produk-produk investasi baru terus bermunculan, kondisi ekonomi global juga dinamis banget. Orang yang paham keuangan itu sadar akan hal ini, dan mereka punya komitmen buat terus belajar dan menyesuaikan diri. Mereka nggak pernah ngerasa udah cukup dengan ilmu yang mereka punya. Mereka terus baca buku, ikut seminar, diskusi sama para ahli, dan ngikutin berita-berita ekonomi dan keuangan terbaru. Dengan terus belajar, mereka jadi bisa ngerti tren-tren terbaru, nemuin peluang-peluang baru, dan menghindari potensi risiko. Selain itu, mereka juga fleksibel dan siap buat mengubah strategi keuangan mereka kalau memang dibutuhkan. Misalnya, kalau ada perubahan kondisi ekonomi atau tujuan keuangan mereka nggak ragu buat ngecek lagi portofolio investasi mereka dan melakukan penyesuaian yang sesuai. Kemampuan buat beradaptasi ini penting banget buat menjaga kesehatan keuangan dalam jangka panjang. Ada survei juga yang nunjukin, orang yang aktif nyari informasi dan terus belajar soal keuangan itu biasanya lebih percaya diri dalam mengelola uang mereka dan lebih siap menghadapi tantangan keuangan yang nggak terduga. Nah, jadi udah jelas kan kenapa orang yang paham keuangan itu justru nggak terlalu takut kalau uangnya berkurang. Itu semua karena mereka punya pemahaman yang mendalam soal risiko dan peluang, mereka pintar menyebar risiko, punya pandangan jangka panjang, merencanakan keuangan mereka dengan matang,
dan gak pernah berhenti belajar serta beradaptasi. Rasa takut kehilangan uang itu seringkali muncul karena kita nggak tahu dan nggak punya kendali. Dengan meningkatkan pengetahuan kita soal keuangan dan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita juga bisa kok punya mentalitas yang lebih tenang dan percaya diri dalam mengelola uang kita. Gimana menurut kamu? Langkah konkret apa nih yang akan kalian ambil untuk meningkatkan pemahaman kalian soal keuangan? Coba deh share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian merasa bermanfaat, dan subscribe channel ini buat konten-konten menarik lainnya seputar keuangan. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.